Hai anak-anakku kelas 5 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat sampai saat ini ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Nia dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Kali ini kita masuk pelajaran yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah supaya kita semua semakin memahami kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kita diajak untuk bisa menceritakan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Baiklah, mari segera kita mulai pembahasan pelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama simak sejenak gambar-gambar yang ada di sini. Nah, apa saja ya? Nah, kalau kita lihat ada gambar seorang chef, dia seorang laki-laki. Ada juga yang chef perempuan. Kemudian di gambar bawah kiri dan kanan itu ada laki-laki yang menyetir mobil. Kemudian ada perempuan juga bisa loh ternyata menyetir mobil. Kemudian kita lihat yang gambar di tengah-tengah itu ada dari pakaiannya bisa kita lihat ya, mereka ini adalah dokter. Ada dokter yang profesi dokter ini bisa dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Nah, anak-anak, kita lihat lagi coba gambar berikut ini. Nah, ada presiden juga yang perempuan, ada juga presiden yang laki-laki. Dan di bawah ini ada gambar, coba kita lihat bersama. Wah, itu pilot pesawat terbang ya. Ternyata ada juga ya pilot tidak selalu laki-laki, ternyata ada juga pilot perempuan. Wow, luar biasa. Nah, anak-anak pasti kalian sering kali menemukan di luar sana ya beberapa profesi yang dimana menurut pemikiran kita hanya bisa dilakukan laki-laki, ternyata banyak juga loh perempuan yang juga bisa melakukan pekerjaan atau profesi tertentu. Anak-anakku yang terkasih, coba kita lihat apakah memang dari dulu seperti ini perempuan bisa ikut serta berperan dalam banyak profesi, pekerjaan, kegiatan di luar sana. Ternyata tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar loh. Pada zaman dulu kala di Indonesia itu ada seorang tokoh nih bernama Ibu Raden Ajeng Kartini. Mungkin kalian sudah paham ya siapakah beliau ini dari pembelajaran mata pelajaran lain. Mungkin lebih dibahas tentang sosok ini ya. Ibu hanya memberikan ilustrasi saja. Ibu Kartini ini adalah sosok pejuang bagi emansipasi wanita pada masa itu ya, karena pada zamannya puluhan tahun yang lalu di Indonesia itu perempuan ternyata tidak diperbolehkan untuk belajar atau sekolah, yang boleh hanya laki-laki saja. Kemudian seperti apakah yang dilakukan oleh para perempuan pada masa itu? Ya, mereka hanya bolehnya di dalam rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, mencuci dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi, tetapi hanya seputar berada di dalam rumah saja, tidak boleh keluar rumah untuk apalagi belajar ya. Kemudian ada juga pada masa itu perempuan tidak berkesempatan untuk bekerja atau memiliki jabatan tertentu dalam masyarakat. Wah, bisa kita bayangkan ya, semacam perempuan pada masa itu tidak ada kebebasan, diatur sedemikian rupa dan hanya bolehnya di dalam rumah. Nah, ternyata ada perbedaan situasi kehidupan perempuan pada masa itu dengan pada zaman sekarang. Nah, seperti apa kalau pada zaman sekarang? Nah, pastinya kalian semua juga banyak nih yang sudah mengalami situasi ini. Antara lain boleh belajar sampai tingkat pendidikan setinggi mungkin. Mungkin kalau sekarang kalian ini para cewek nih pada tingkat SD kelas 5, berikutnya nanti akan kelas 6, kemudian
selanjutnya ke SMP, SMU, kemudian mau meneruskan kuliah S1, S2, S3. Nah, boleh saja ya untuk zaman sekarang bebas seperti itu. Kita sama rata, baik cowok maupun cewek, laki-laki maupun perempuan, boleh mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Berikutnya situasi perempuan pada zaman sekarang nih, bedanya dengan zaman dulu. Boleh bekerja atau berkarir, misalnya nih kita seringkali menemukan ya, ada juga tentara, polwan, pilot, guru, olahragawati, dan banyak profesi lain yang perempuan pun ikut andil di dalamnya, ikut serta begitu ya. Nah, selain itu perempuan juga boleh memiliki kedudukan dalam masyarakat. Bahkan ada yang seringkali kita melihat, mendengar, ada perempuan yang menjadi bupati, gubernur, bahkan pernah ya di negara kita ada perempuan yang menjadi presiden. Hayo, siapa? Kalian masih ingat? Coba diingat-ingat, pasti kalian masih ingat ya, presiden perempuan di Indonesia. Hayo, siapa? Nah, nanti coba dibalik lagi sejarah pembelajaran kalian mungkin di PKN atau IPS, pasti tahu dong. Nah, ibu nggak akan membahas di sini, pasti kalian lebih tahu ya. Baik, berikut. Anak-anak, situasi zaman sekarang perempuan memiliki derajat atau kedudukan yang sama dengan laki-laki. Seperti tadi yang sudah dibahas di slide sebelumnya itu ya, boleh sekolah, boleh bekerja seperti para laki-laki ya. Kemudian di balik yang situasi-situasi baik pada masa-masa sekarang ini, ternyata ada juga beberapa kasus atau keadaan yang belum menunjukkan kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki. Misalnya nih, kalau kalian pernah mendengar, melihat berita-berita di media sosial apapun itu gitu ya, mungkin pernah mendengar seorang wanita yang bekerja di kantor, di perusahaan, perbankan, dan profesi-profesi lain di luaran sana untuk mencari nafkah, tetapi masih tetap harus mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi tidak terbayang ya betapa capeknya para mungkin mama kalian atau tante kalian atau siapapun yang kalian kenal, para wanita mereka yang bekerja di luaran sana mencari nafkah sampai rumah masih harus bekerja. Pasti capek sekali itu ya. Nah, berikutnya masih ada juga kalau kita dengar dari berita-berita kekerasan dalam rumah tangga, atau yang sering kali mungkin kalian mendengar ada berita KDRT gitu ya, yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Itu sebenarnya tidak benar, tidak baik, dan semoga itu tidak terjadi lagi ya di sekitar kita, di negara kita, dan dimanapun di dunia ini. Baik anak-anak, berbicara mengenai kesederajatan perempuan atau kesetaraan kedudukan, dalam kitab suci pun di sana ada dibicarakan tentang laki-laki dan perempuan itu mesti saling melengkapi. Memang berbeda satu sama lain, pastinya secara fisik beda banget. Nah, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yuk kita baca bersama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah anak-anak, selain dari kitab Kejadian ini, bab 1 ada juga nih di kitab Kejadian bab 2.
ayat 18 sampai 24. Ya, mari kita baca bersama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik anak-anakku semuanya, mari kita bahas dari dua hal perikop kitab suci yang sungguh luar biasa tadi ya, sabda Tuhan. Kejadian bab 1 ayat 28 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat, sama kedudukannya di hadapan Allah. Kemudian di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 di sana kita temukan kata sepadan. Itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat, tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada laki-laki. Kata sederajat tampak juga dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 22 tadi ya, bahwa perempuan dibuat dari tulang rusuk, menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi tulang rusuk itu tempatnya di dada ya. Kalau kalian belajar IPA, tulang-tulang manusia pasti tahu ya di manakah letak tulang rusuk. Jadi perempuan bukan atasan atau alas dari laki-laki, yang kalau maksudnya supaya tidak menjadi atasan mengatur, menguasai, atau tidak juga menjadi bawahan yang bisa diinjak-injak sesuka-suka hati. Tetapi di samping, di tengah sebagai penolong yang sepadan, penolong yang sama sederajat. Anak-anakku sekalian, mari kita terus-menerus memperjuangkan sebagaimana para pejuang kaum perempuan seperti tadi Raden Ajeng Kartini yang pada masanya memperjuangkan bagaimana supaya pada masa itu perempuan pun juga mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan, bisa belajar, bisa bekerja dan lain sebagainya. Kita terus-menerus diajak untuk mari kita memperjuangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita menghargai satu sama lain. Anak-anak yang cowok, hormatilah teman-temanmu, saudaramu, siapapun dia, yang cewek, yang perempuan. Demikian juga yang perempuan, hormati, hargailah juga teman-temanmu, saudaramu, siapapun dia, laki-laki, perempuan. Yuk, jadi anak-anak Tuhan yang baik, satu sama lain saling menghormati, saling mengasihi, saling melengkapi ya, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sederajat. Baik anak-anak semuanya,
Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu dalam materi pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.